Hai guys, welcome to RL Chess. Terima kasih sudah klik video ini. Gua akan bahas permainan yang menarik antara Alireza melawan Magnus Carlsen dari ajang titel Tuesday di hari Selasa kemarin. Format caturnya 5 menit secara daring. Dan kalian mesti nonton video ini karena ujungnya nanti akan ada pertarungan satu benteng melawan 5 pion guys. Menarik banget. Jangan lupa di klik tombol like-nya dulu, di share dan di subscribe. Dan jangan lupa jadi langganan di YouTube RL Chess untuk dapetin konten eksklusif durasinya 90 menit. Dan teman-teman, kalau kalian pengen jago main catur, pengen naikin elo rating di catur online secara cepat, kalian bisa gabung di RL Chess Academy. Caranya, hubungi kontak yang ada di detail video ini. Langsung aja kita bahas guys. Putih Alireza mulai dengan kuda F3. Kemudian hitam menjawab dengan langkah C5. Kemudian putih G3, hitam G6, putih bishop G2, hitam bishop G7. Putih melanjutkan dengan C4, hitam kuda C6. Artinya ini merupakan pembukaan English opening symmetrical variation. Kenapa disebut symmetrical? Karena hitam seperti meniru apa yang dilakukan oleh putih, yaitu dengan C4 dan dijawab C5. Kekuatan pada teori ini jelas adalah gajah fianchetto yang dimiliki oleh kedua pemain. Dan gaya dari teori ini biasanya adalah gaya yang positional attacking, teman-teman. Jadi pelan-pelan, terus kemudian nanti menyerang. Putih kuda C3, hitam D6. Kemudian putih lanjutkan dengan mengamankan raja. Hitam mainkan bishop F5, putih H3. Hitam kuda ke petak F6, putih mainkan langkah D3. Dan hitam melanjutkan dengan rokade pendek. Putih bishop ke petak D2, hitam A6. Putih kemudian A3, hitam benteng B8. Nah, biasanya gaya nyerangnya emang lewat sayap menteri kayak gini guys. Karena sayap raja nggak mungkin ya. Dan kemudian biasanya akan terjadi serangan pada petak-petak H3 atau H6. Nah, apa respon dari putih? Putih benteng B1, hitam B5. Kemudian pion makan, dimakan balik. Dan kemudian putih B4. Jadi sama ya. Seolah meniru nih. Kemudian pertukaran pion terjadi lagi. Dan kemudian hitam queen D7 yang tadi aku mention. Ancam pion di petak H3. Kemudian putih G4. Gajah mundur. Ya, kombinasi terlalu riskan ya. Kalau sacrifice nggak akan cukup. Kemudian putih kuda G5. Ini langkah bagus nih. Tujuannya mau tukar dengan bishop. Ya. Kemudian hitam menjawab dengan langkah benteng F ke petak C8. Pertukaran kuda dan bishop terjadi. Hitam makan dengan queen dan putih E3. Buat apa E3? Biasanya manuver kuda ke petak E2, kuda F4, teman-teman. Hitam tanpa bishop terangnya malah mendobrak sayap raja dengan H5. Langkah ke-18, putih G5, hitam kuda H7. Kemudian putih naikkan kuda ke petak E4. Kalau diancam D5 bisa kuda C5. Hitam mainkan langkah yang salah, kuda E5. Ya, karena ada langkah yang dianggap lebih bagus, menterinya mundur dulu nih. Ya, ini engine lagi-lagi guys. Kuda E5, bishop ke petak C3. Dan Magnus Carlsen mainkan langkah menarik, yaitu sacrifice rook. Ini secara hitungan rugi ya. Nilai 5 ditukar dengan bishop nilainya 3. Tapi Magnus juga tahu kalau dia mendapat keuntungan dari pion di petak G5 ini. Nah, inilah Magnus, teman-teman. Apakah rugi? Ya, kalau secara materi dihitung masih rugi ya. Tapi kalau secara posisi nggak gampang juga nih kalau kita sebagai putih ya ngerespon serangan di sayap raja ini. D4 dimainin, mengancam kuda, bukannya mundur. Magnus sekali lagi mainkan langkah menarik, yaitu kuda makan pion H3. Ya, apabila pertukaran terjadi di petak H3, maka ide dari Magnus adalah untuk bishop makan E5 kembali. Ancaman checkmate pada petak H2. Apabila F4, maka terjadi queen ke petak G3, raja ke petak H1, cek lagi, kemudian makan E3 ya. Apabila raja ke petak G2 dan bishop makan kuda. Oke, secara materi dua benteng ya, putih punya, hitam cuma benteng dan gajah. Kalau secara materi perwira memang kalah, tapi kalau secara posisi ini enak buat hitam ya, dengan pion yang lebih banyak. Putih nggak berani, putih mainin langkah raja ke petak H1. Nggak berani H2 juga. Kenapa? Karena kalau raja ke petak H2 ada kuda G4 guys. Ini kalau dimakan terjadi double check ya. Nih, skak.
skak double. 2 perwira mengancam raja di saat yang sama. Jadi raja H1 dimainin. Hitam tetap mainin ide kuda ke petak G4. Dan ini bukan langkah yang tepat. Harusnya di sini kuda ke petak C4. Apa sih salahnya? Ya karena udah berbeda nih, putih bisa makan kuda di petak H3. Walaupun hitam dapetin keuntungan ya di sini. Tapi kan 2 kuda ditukar dengan 1 gajah dan 1 pion ya. Raja G1 harusnya dimainkan oleh putih. Putih lebih pilih benteng H2. Hitam ambil pion E3. Jadi putih udah unggul 1 benteng nih teman-teman. Tapi secara posisi ya nggak aman. Nggak amannya karena posisi rajanya terekspos atau terbuka teman-teman. Putih coba simplifikasi menteri D2. Jelas nggak mau lah hitam. Kemudian putih benteng G2. Hitam benteng C8. Kemudian putih kuda E2. Hitam masuk dengan benteng ke petak C4. Putih raja G1, hitam queen D5. Kemudian putih benteng F1, hitam mainkan bishop F6, putih raja ke petak H1, hitam raja H7, putih queen E1. Hitam queen ke petak E4, ya, terus mengunci benteng, putih lakukan kesalahan queen ke petak G3, harusnya queen B1. Dan hitam dapatkan pion kembali. Jadi lihat tuh, hitam punya 6 pion, putih 1 pion, ngeri banget. Kemudian putih queen ke petak H3, hitam mainkan benteng B1, malah hitam ya, yang berani untuk menyederhanakan permainan. Pertukaran terjadi, kemudian makan lagi skak, kemudian raja ke petak H2, hitam balik lagi queen E4. Kemudian putih queen ke petak B3, ancam F7, hitam raja G7, dan putih dapatkan pion B5, langkah ke-40. Pertandingan makin seru, dan di langkah berikutnya, tinggal di bawah 1 menit, tanpa increment ini teman-teman, tanpa bonus waktu. Sebenarnya sudah terjadi tema skak bolak-balik. Tapi menariknya, Magnus Carlsen nggak mau ngambil untuk repetition move atau langkah pengulangan. Ya, jadi kalau dalam dunia catur, 3 kali langkah yang sama itu bisa klaim remis. Magnus malah mainin langkah gajah makan D4. Karena Magnus di sini yakin ya dengan banyaknya pion melawan benteng ini. Pertukaran terjadi. Kemudian putih raja H1, cek menteri H4, kemudian dilanjutin lagi dengan cek ya. Ini raja G1 bukan langkah yang tepat. Harusnya benteng ke petak H2. Kemudian raja ke petak H2 dan apa yang dilakukan oleh Magnus ini sudah benar di langkah ke-48. Artinya 5 pion lawan 1 benteng. Siapa yang unggul? Hitam yang unggul, bos. Nah, tapi menangin ini nggak gampang ya. Kita lihat Alireza gimana caranya untuk menahan ini. Dia mainkan raja G3, hitam G5, bukan langkah yang tepat. Harusnya F5. G5 dimainin, raja F3, raja ke petak G6. Ya, praktis langsung jadi seimbang. Gila ya, gara-gara 1 langkah. Apa bedanya kalau F5? Kalau F5, kemudian raja F3, hitam bisa E4, kemudian raja ke petak E3, bisa mainin langkah H4. Kayaknya sih menurut saya lebih solid ini ya, F5. Kenapa F5 lebih bagus? Nah, dengan G5 ini bukan pilihan yang tepat. Ya, karena akhirnya pionnya jadi pasif ya, teman-teman, sementara raja putih lebih aktif. H4, benteng masuk, H3, raja F3, E6, raja G3, E4, perlahan pion tumbang. F5, raja G3, F6, benteng A5, mencegah ya supaya rajanya nggak gerak. E3 didorong, raja geser. F4, raja G4. E5, cek. Ya nggak berani ngambil ya. Dan ini sudah bagus nih, Lucena position. Kemudian raja F7, benteng B6, raja ke petak E7 adalah langkah yang blunder. Ya harusnya kalau mau remis di sini adalah E2 ya. Makan dan kemudian G4. Buat teman-teman yang belum tahu, rumus dari 3 pion lawan 1 benteng bakal remis apabila pion mencapai baris ke-6, teman-teman. Kayak misalkan posisinya seperti ini. Coba kita lanjut ya. Apabila ini terjadi, karena Magnus salah raja E7, kemudian benteng coba lakukan tempo kembali, hitam kemudian G3, raja ke petak F3, maka ini sudah posisi remis. Walaupun seperti ini ya, benteng ke petak E2, raja ke petak E6 sini, kemudian benteng ke petak A5 ya, tetap ini nggak akan bisa, ditinggalin aja.
Kenapa nggak akan bisa? Karena kalau misalkan dia makan benteng E5, ini G2. Kalau misalkan dimakan pakai raja, ini akan F3. Nah, kalau udah 2 pion dalam baris ke-6, itu pasti salah satunya akan promosi. Nah, ini aku share rumusnya, teman-teman. Jadi catur itu bisa dipelajari. Kalau teman-teman sudah mempelajari basic endgame, sudah gabung RL Chess Academy, pasti ingat kalau ini sudah pernah saya ajarin, teman-teman. Ya, jadi rumusnya kalau 3 pion lawan raja dan benteng, maka akan remis apabila posisi pionnya sudah seperti ini. Ya. Tapi ini ada kesalahan ya, dimana jatuh pionnya. Ya, dan akhirnya double pawn. Ya, jadi yang penting banget harusnya pion G-nya selamat, teman-teman. Seperti tadi. Ya, ini berbeda ya, karena ada skak dan kemudian bentengnya ke petak D1. Apabila E2 ada skak dulu masalahnya dan kemudian hilang pionnya. Itulah rumusnya. Jadi rumus pentingnya pada posisi ini harusnya jangan raja E7, tapi mainin langkah E2. Ya, tapi jangan lupa, bukan berarti saya lebih hebat dari Magnus, tapi Magnus juga seorang manusia dan ternyata endgame itu nggak gampang. Even sekelas juara dunia pun bisa melakukan kesalahan. Dan ini bukan hanya Magnus saja. Capablanca yang terkenal dengan endgame-nya pun pernah melakukan kesalahan dalam endgame-nya. Ya. Contohnya pada saat Capablanca melawan Vera Menchik, itu terkenal juga. Padahal Capablanca jagonya endgame. Itulah permainan catur, teman-teman, dan akurasi dari putih 91,8%, Magnus 88,2%. Siapa yang juara di ajang Title Tuesday kemarin? Ya, walaupun Magnus akhirnya mengalahkan Hikaru Nakamura ya di babak terakhir, dan juaranya adalah tetap Magnus Carlsen dengan 10 poin. Kemudian Bortnik dan Alireza. Ya, harusnya kalau menang lawan Alireza 11-11 ya, teman-teman. Oke, teman-teman, kita ketemu di video berikutnya. Semoga video ini bermanfaat. Gue tunggu kalian untuk gabung ke RL Chess Academy, guys. Apa komentar kalian? Kasih komentar yang menarik tentang video ini.